Hai guys, ketemu lagi dengan Cindy Himawan. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana proses sales sederhana, mulai dari sales order sampai pembayaran dari customer dengan menggunakan SAP Fiori. Untuk tahap pertama, kita akan melakukan manage sales order. Dan kita langsung saja masuk ke dalam menu search, lalu kita ketikkan menu manage sales order. Kemudian kita akan pilih menu yang ini. Kemudian di bagian tengah ada tombol Create. Kita akan pilih Create Sales Order VA01. Kemudian pada kasus ini kita akan menggunakan Standard Order yaitu OR. Kemudian Sales Organization-nya US East. Kemudian distribution channel-nya wholesale. Dan karena kita akan menjual sepeda, maka division yang digunakan adalah bicycles. Oke, kemudian kita akan masuk ke menu overview. Kita bisa masukkan sold to party atau kode customer kita. Kita bisa mencari dengan cara mengklik button ini. Kemudian kita bisa masukkan misalnya oke, kemudian kita bisa pilih kode customer yang memang kita sudah buat di step sebelumnya. Misalnya saya akan menggunakan kode ini. Oke. Kemudian di sini ada warning untuk memasukkan customer reference. Kita bisa saja tulis order customer tanggal 28 November. Oke. Kemudian pastikan kita masih ada di screen overview. Kemudian kita bisa menginput request delivery date. Misalnya kita akan mengirimkannya di tanggal 2 Desember. Oke, maka kita akan mengganti request delivery date menjadi tanggal 2 Desember. Kemudian saya akan masukkan material code yang dipesan oleh customer. Misalnya pada case ini kita akan menjual material sepedanya adalah Deluxe Touring, maka saya masukkan Deluxe Star dengan kode eh, kode materialnya yang berakhiran 004. Oke, kemudian saya bisa pilih misalnya adalah yang Deluxe Touring yang warna black. Oke, kemudian saya masukkan kuantitinya misalnya 10. Oke, kemudian di sini ada information billing date is redetermined because request delivery date-nya tadi kita ganti menjadi tanggal 2 Desember. Maka billing date-nya akan ikut terganti juga sesuai dengan tanggal delivery date-nya. Oke, kemudian kita bisa double klik di material ini. Kita bisa melihat di view shipping. Kita bisa melihat bahwa material ini tersedia dan akan dikirimkan dari Plan Miami, MI00, dengan shipping point-nya juga adalah MI00. Kemudian kalau kita lihat di view condition, di mana harganya adalah 3.000 US per satu unit sepeda, karena kita pesan 10, maka totalnya adalah 30.000 USD. Bila sudah selesai data yang kita masukkan, maka kita tinggal save.
Oke, nomor SO-nya sudah tersimpan dengan nomor 116. Selanjutnya, kita akan melakukan proses delivery. Oke. Namun sebelumnya, kita bisa mengecek juga tentang berapa banyak stok yang kita miliki. Kita bisa masuk ke menu Search, Manage Stock. Oke, kemudian kita bisa memasukkan kode material yang tadi. Oke, yaitu deluxe yang baik yang black. Oke, maka di sini bisa dilihat bahwa material ini tersedia di Plan Dallas, tapi tadi kita pilihnya adalah pengirimannya dari Miami. Jadi kita akan menggantinya ke DC Miami. Oke, kemudian kita lihat di sini material Deluxe Touring Bike Black tersedia di Storage Location Finished Goods FG00 dengan unrestricted use stock, artinya stok yang bisa digunakan sebanyak 200. Oke, maka selanjutnya kita akan lanjutkan ke proses outbound delivery. Oke, maka kita bisa masuk ke menu outbound delivery. Oke, create. Oke, kita pilih yang create outbound delivery with order reference. Kemudian kita masukkan shipping point seperti yang sudah kita pilih di size order, yaitu MI, Miami ya, yang MI 00. Kemudian jangan lupa date-nya kita ganti menjadi Desember, 2 Desember, karena tadi kita sudah memilih request delivery date-nya tanggal 2 Desember. Kemudian masukkan nomor size order di sini. Kemudian sistem secara otomatis akan menunjukkan kode material yang sudah kita masukkan di size order sebelumnya. Termasuk juga alamat pengiriman, ship to party, kemudian ada delivery quantity. Kemudian kita akan masuk ke view picking, kemudian kita masukkan storage location-nya adalah yang finished good FG00. Oke, kemudian di sini status pickingnya masih A, artinya not yet pick, belum kita picking. Picking adalah proses pengambilan barang dari rak warehouse kita. Jadi anggapannya kita sudah melakukan picking, sudah mengambil barang dari rak, kemudian kita masukkan pick quantity sebesar quantity yang kita order. Kemudian perhatikan di sini statusnya sudah berganti menjadi fully picked. Bila sudah seperti ini, maka kita bisa klik Post Goods Issue. Oke, kemudian kalau kita lihat, maka outbound delivery dengan nomor sekian sudah terbuat dan material document juga sudah terbuat. Kemudian, bila kita kembali ke standard order ini, bila kita klik display di sini, oke, display size order yang sudah kita buat, maka di bagian display document flow, ketika kita klik, kita bisa melihat bahwa size order-nya telah komplit, outbound delivery-nya masih in process, karena belum diproses menjadi billing, belum diproses menjadi tagihan customer. Tapi proses picking-nya sudah selesai dan proses goods issue-nya juga sudah selesai.
Artinya barang sudah dikirimkan ke customer. Kita bisa melihat material dokumennya dengan mengklik display document. Oke, maka kita akan melihat ini adalah material dokumennya. Oke, material dokumen menunjukkan perpindahan barang ini keluar dari storage location finished goods. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan ke membuat tagihan, oke, yaitu customer invoice ya. Selanjutnya kita bisa masukkan menu create billing document. Oke, secara otomatis sistem akan menunjukkan nomor delivery yang terakhir. Oke, walaupun sebetulnya kita bisa juga melakukan search document. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kita melihat payer-nya sesuai dengan yang dibuat di sales order. Kemudian materialnya 10 dengan net value-nya juga 30.000. Kalau sudah benar, kemudian kita save. Oke, dokumen sudah tersave. Kemudian kalau kita kembali ke document flow lagi, kita bisa klik lagi ke display document flow, maka sekarang kita bisa melihat outbound delivery sudah completed, dengan invoice sudah terbuat, namun journal entry-nya masih not clear karena belum dilakukan pembayaran. Sebagai langkah terakhir, kita akan melakukan proses pembayaran. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan proses pembayaran. Maka kita bisa masukkan di menu Post Incoming Payment. Kemudian kita bisa memilih menu yang ini, Post Incoming Payment. Kemudian kita masukkan dokumen date. Misalnya kita menerima pembayaran di tanggal ini sekarang. Kemudian masukkan posting date, company code, US00 dan currency-nya juga USD. Kemudian kita bisa masukkan reference-nya nomor SO. Kemudian secara account kita bisa masukkan kodenya untuk GL account yang bank. Oke, kita pilih yang bank ini. Kemudian kita masukkan amount-nya 30.000 sesuai dengan 30.000 sesuai dengan tagihan ke customer. Kemudian kita bisa masukkan kode customer sebagai account. Oke, kemudian kita enter. Oke, di sini akan muncul amount sesuai dengan tagihan yang memang akan kita terima dari customer. Kalau angkanya sudah sesuai, maka kita bisa post. Oke, dan dokumennya akan terbuat, accounting document akan terbuat. Kalau kita kembali lagi ke sales order, kita back, kemudian kita lihat di document flow, maka sekarang kita lihat journal entry-nya sudah clear. Artinya pembayaran juga sudah selesai dilakukan. Thank you.